Shalom Bapak Ibu yang terkasih, mari kita refleksi diri sejenak bersama Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Yakobus 2 ayat 14-26. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saudara, kita semua mengetahui bahwa ketika kita memilih untuk percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, semua karena iman yang kita miliki.
iman yang diberikan oleh Allah kepada kita. Lalu bagaimana kita menjalani hidup setiap hari adalah keputusan kita dalam mengambil tindakan tertentu. Misalkan ketika kita melihat pengemis di jalan, kita akan memilih untuk menolongnya atau tidak, itu tergantung pertimbangan dan keputusan akhir kita. Yakobus ketika memberikan penjelasan tentang iman dan perbuatan, dia mengambil contoh Abraham yang kita anggap sebagai bapak orang beriman. Abraham dibenarkan karena ia percaya kepada Allah ketika Allah mengajaknya keluar dari tanah kelahiran Abraham dan menjanjikan tanah yang lain yang akan ditempati oleh keturunan Abraham. Abraham percaya dan ikut kemana Allah menuntunnya tanpa mengetahui tujuan hendak kemana dan apa yang harus dilakukan. Inilah yang disebut iman. Kemudian Abraham dibenarkan karena perbuatannya ketika Allah menyuruhnya untuk mengorbankan Ishak. Abraham belum mengetahui akan ada pengganti Ishak sebagai kurban, namun ia taat untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Dari cerita ini kita dapat melihat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Abraham kepada Allah karena ia terlebih dahulu memiliki iman kepada Allah. Allah memanggil kita sebagai orang percaya untuk diselamatkan, bukan hanya sampai di situ saja. Ada tujuan Allah di balik semua itu. Ada pekerjaan-pekerjaan yang perlu kita lakukan bagi Allah sebagai bukti bahwa kita memiliki iman dan percaya kepadanya. Karena pada dasarnya iman bekerja sama dengan tindakan, dan oleh karena tindakan iman kita menjadi sempurna. Namun yang perlu kita sadari adalah bahwa seluruh tindakan kita seharusnya berdasarkan pada ketaatan kita pada Allah. Perbuatan baik tidak menyelamatkan kita, namun kita melakukan perbuatan baik karena kita percaya Allah terlebih dahulu menyelamatkan kita, dan buktinya adalah kita dapat taat pada kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih karena Engkau telah memilih kami menjadi anak-Mu. Kami sangat bersyukur untuk hal ini ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau juga memberikan kami kesadaran bahwa Engkau bukan hanya menyelamatkan kami, namun juga memberikan kami tujuan dalam hidup kami, yaitu untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Sekaligus kami memuliakan Engkau dengan apa yang kami kerjakan. Biarlah setiap keputusan yang kami buat dapat merefleksikan siapa Engkau, sehingga segala perbuatan kami selaras dengan iman kami. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami serahkan diri kami ke dalam genggaman tangan kasih-Mu. Lindungi dan sertai kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seruan doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, terang